Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan, nama saya Denjelita Gultom, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi tentang informed consent. Pengertian informed consent adalah persetujuan individu terhadap suatu pelaksanaan seperti operasi atau prosedur diagnostik invasif yang berdasarkan pemberitahuan lengkap tentang risiko, manfaat, alternatif, dan akibat penolakan. Informed consent merupakan persetujuan bebas yang didasarkan atas informasi yang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut. Dapat dilihat dari beberapa pihak dalam praktek dan penelitian seperti kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan, kesukarelaan atau tanpa paksaan atau tekanan dalam memberikan persetujuan. Sejarah informed consent. Nuremberg Medical Trial yang berlangsung dari Desember 1946 sampai Agustus 1947 merupakan puncak dari hasil investigasi yang dilakukan untuk menyelidiki medical war crime. Hal ini yang menjadi tonggak sejarah dari informed consent sebagai penghormatan kepada hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM. Declaration of Lisbon oleh World Medical Association atau WMA pada tahun 1901 dan Patient Bill of Rights oleh American Hospital Association atau AHA pada tahun 1972 juga mencantumkan hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai segala hal yang berkenaan dengan kesehatannya dan juga kebebasan untuk menerima maupun menolak terapi yang akan diterimanya. Fungsi dari informed consent. Yang pertama, promosi dari hak otonomi perorangan. Kedua, proteksi dari pasien dan subjek. Yang ketiga, mencegah terjadi penipuan atau paksaan. Keempat, menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri. Ragam informed consent. Yang pertama, ada prosedur medis. Prosedur medis adalah suatu persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien yang ditandatangani, yang akan dilakukan dalam sebuah dokumen. Yang kedua, penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah suatu persetujuan seorang subjek penelitian untuk berpartisipasi dalam suatu uji coba yang akan dilakukan kepada diri subjek tersebut. Informed consent pasien, informed consent pasien dengan kesadaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan suatu hal, misalnya dalam keadaan koma atau pasien yang persetujuannya dapat diminta dari keluarga atau pengasuh yang bertanggung jawab terhadap pasien yang tidak sadarkan diri. Yang keempat, informed consent pada anak. Jika sudah berumur 21 tahun atau lebih dapat dianggap sebagai dewasa dan bisa menyetujui dari informed consent tersebut. Jika belum mencapai umur tersebut harus diwakili oleh orang tua. Yang kelima, informed consent gangguan kejiwaan. Jika seseorang tersebut tidak kompeten, maka haruslah diwakili untuk menyetujui persetujuan tersebut. Bentuk-bentuk informed consent. Informed consent harus dilakukan setiap kali akan melakukan tindakan medis, sekecil apapun tindakan tersebut. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2002, informed consent dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, implicit consent, yaitu persetujuan yang dinyatakan secara tidak langsung. Contohnya, saat bidan akan mengukur tekanan darah ibu, ia hanya mendekati ibu tersebut dengan membawa alat yang bernama sigma manometer tanpa mengatakan apapun, dan si ibu langsung mengelungkan lengan bajunya. Meskipun tidak mengatakan apapun, sikap ibu ini menunjukkan bahwa ia tidak keberatan terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh seorang bidan tersebut. Yang kedua, ada express consent. Express consent yaitu persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan atau secara verbal. Sekalipun persetujuan secara tersirat dapat diberikan, namun sangat bijaksana bila persetujuan pasien dinyatakan dalam bentuk tertulis, karena hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat di masa yang akan datangnya.
Contohnya, persetujuan untuk pelaksanaan operasi sesar. Secara umum, bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis atau si pasien kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis atau biasa disebut petugas kesehatan untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, persetujuan secara tertulis. Persetujuan secara tertulis biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung risiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam Permenkes nomor 585 tahun 1989 pasal 3 ayat 1 dan SK PBIDI nomor 319 PB A488 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung risiko cukup besar mengharuskan adanya persetujuan tertulis setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang akurat tentang perlunya tindakan medis serta risiko yang berkaitan dengannya. Yang kedua, ada persetujuan secara lisan. Dalam persetujuan ini biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung risiko tinggi yang diberikan oleh pihak pasien tersebut. Yang ketiga, ada persetujuan secara isyarat. Dalam persetujuan ini dilakukan pasien melakukan bahasa isyarat. Misalnya, pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya itu langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya tersebut. Tata laksana info konsen. Dokter menjalankan praktik kedokterannya dengan memberikan pelayanan tindakan kedokteran dan terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan dan harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Informed consent menurut jenis tindakan atau tujuannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bertujuan untuk penelitian atau pasien diminta untuk menjadi subjek penelitian. Yang kedua, yang bertujuan untuk mencari diagnosis. Dan yang ketiga, yang bertujuan untuk terapi. Pelaksanaan semua tindakan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan dalam informed consent dianggap sah apabila pasien telah diberi penjelasan atau informasi dan pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap atau kompeten untuk memberikan keputusan atau persetujuan. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi atau tindakan invasif tertentu dan tindakan bedah diperlukan penandatangan formulir suatu informed consent dan harus disertai dengan adanya diskusi dengan pasien tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien dan didokumentasi di dalam rekam medis pasien. Persetujuan terbatas pada hal-hal yang telah disetujui ketika dokter mendapat persetujuan tindakan kedokteran. Dokter tidak boleh bertindak melebihi lingkup persetujuan tersebut, kecuali dalam keadaan gawat darurat, yaitu dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah kecacatan atau gangguan kesehatan yang bermakna. Oleh karena itu, sangat penting diupayakan agar persetujuan juga mencakup apa yang harus dilakukan jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Dalam pelaksanaan tindakan kedokteran tersebut, upaya memperoleh persetujuan dapat memerlukan waktu yang lama. Persetujuan dapat berbagai keadaan akan berbeda, karena setiap pasien memiliki perhatian dan kebutuhan yang individual. Dan meskipun waktu yang tersedia sedikit, tetap saja tidak ada alasan untuk tidak memperoleh persetujuan. Kemudian ada dasar hukum info konsen. Dasar hukum info konsen dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 56 tentang kesehatan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang tenaga kesehatan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159B Menkes SK per 2/1998 tentang RS. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749A Menkes per 9/1989 tentang rekam medis Medical Record.
Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Menkes per 1989 tentang persetujuan tindakan medis. Yang pertama, Kemenkes RI nomor 466, Menkes SK dan Standar Pelayanan Medis DRS. Yang terakhir ada Fatwa Pengurus ID nomor 139 PBA 488 tertanggal 22 Februari 1988 tentang info konsen. Aspek hukum info konsen. Dalam hubungan pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis, dokter atau pasien bertindak sebagai subjek hukum, yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan jasa dan tindakan medis sebagai objek hukum, yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subjek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun dua pihak. Dalam masalah informed consent, dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, di samping terikat oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia, bagi dokter juga tetap tidak dapat melepas diri dari ketentuan-ketentuan hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi. Sepanjang hal itu dapat diterapkan, yang pertama, aspek hukum perdata adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis atau dokter tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis atau pasien, sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan. Yang kedua, aspek hukum pidana. Informed consent mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasif, misalnya pembedahan, tindakan radiologi invasif yang dilakukan oleh dokter tanpa izin dari pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis atau dokter perawat dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan, yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 351 KUHP. Hubungan informed consent dan transaksi terapeutik. Hubungan yang terjadi antara tim medis dengan pasien secara umum dianggap sebagai suatu jenis kontrak. Secara umum, dianggap sebagai jenis kontrak adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih di mana kedua belah pihak membuat perjanjian untuk masing-masing pihak menurut istilah hukum memberikan prestasinya. Di dalam suatu kontrak terapeutik secara yuridis terdapat dua kelompok subjek yang dinamakan. Yang pertama, pemberi pelayanan kesehatan atau health provider adalah semua tenaga kesehatan yang terlibat secara langsung dalam pemberian jasa perawatan dan pengobatan. Yang kedua, penerima pelayanan kesehatan. Setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk menjalani prosedur tindakan medik tertentu lazim disebut pasien, walaupun ia sebenarnya atau mungkin tidak dalam keadaan sakit. Peran merupakan sekumpulan harapan yang dikaitkan dengan suatu posisi dalam masyarakat. Nah, berarti peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang atau sesuatu kedudukannya dalam suatu sistem. Nah, yang dikatakan orang lain dalam definisi ini adalah orang-orang yang berinteraksi dengan perawat, baik interaksi langsung maupun interaksi tidak langsung, terutama pasien sebagai konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit. Saya akan memberikan contoh kasus informed consent. Sebuah kasus etik terjadi pada tanggal 20 April 2018. Saat itu, seorang wanita mendatangi sebuah rumah sakit untuk memeriksa bagian perutnya yang mengalami kesakitan. Tim dokter spesialis penyakit dalam menemukan indikasi dalam
menemukan indikasi bahwa wanita ini memiliki kista di dalam rahimnya. Kemudian wanita tersebut dirujuk ke dokter kandungan. Keesokan harinya, tanggal 21 April 2018, wanita ini melakukan operasi pengangkatan kista oleh seorang dokter. Nah, di tengah proses operasi, dokter tersebut mengalami dilema. Ia menyatakan bahwa ia melihat jaringan kanker di rahim wanita tersebut, sehingga dia melakukan pengangkatan indung telur saat wanita ini tidak sadarkan diri. Saat hendak check out dari rumah sakit tersebut pada tanggal 24 April 2018, saat itu dokter tersebut memberitahukan kepada wanita ini bahwa telah dilakukannya pengangkatan indung telur yang menyebabkan wanita ini tidak mempunyai keturunan dan tidak dapat melakukan aktivitas yang berat. Kemudian dalam kasus ini dibawa ke jalur hukum. Pengacara dari wanita tersebut mempermasalahkan pengangkatan indung telur tersebut lantaran tidak adanya persetujuan dari wanita ini. Pengacaranya juga menuturkan bahwa tidak adanya observasi awal oleh dokter untuk menentukan apakah wanita ini memiliki kanker atau tidak. Nah, dalam hal ini kita perlu kembali ke hal etik itu sendiri. Seorang dokter dalam mengambil sebuah keputusan perlu mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya yaitu prinsip dari etik itu sendiri, yang terdiri dari autonomy, benevolence, non-malfeasance, dan justice. Selain itu, dokter juga perlu mempertimbangkan moral dan aspek relevannya terhadap kasus tersebut. Jadi, seorang dokter tidak boleh bersikap gegabah maupun mengambil keputusan secara satu pihak terkait apa yang dilakukan terhadap pasiennya. Nah, perlu persetujuan atau informed consent dari sang pasien tersebut. Sebelum terjadinya keputusan, perlu